warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Pelatihan Bahasa Inggris Desa Wisata Kedu. Hi, my name is Alfie, nama saya Alfie, and today we are going to learn Chapter 4, Guiding Commentary on the Way. Hari ini kita akan belajar chapter 4, yaitu Guiding Commentary on the Way. To remind you, in the previous meeting, we already learned about asking for and giving information, and I hope that you still remember the material. Minggu lalu, kita sudah belajar asking for and giving information, dan saya berharap teman-teman semua masih ingat dengan materi yang disampaikan pada minggu lalu. Okay, let's start our lesson today. But before we go to the material, I want to describe what is guiding commentary on the way in short. Saya akan menjelaskan apa itu guiding commentary on the way secara singkat. So, guiding commentary on the way is used by a tour guide to describe a site and provide information about various aspects of something to tourists while on a tour way. They are generally referred to as the guide speak and include general information and local stories about tourist attractions or sites and events. Guiding commentary on the way ini sering digunakan oleh pemandu wisata untuk mendeskripsikan dan menyediakan informasi dari berbagai aspek sesuatu kepada turis dalam perjalanan. Misalnya informasi tentang legenda setempat, tentang tempat wisata, atau upacara tertentu di suatu tempat itu, atau mungkin acara-acara tertentu juga. Contohnya kita bisa ambil di Yogyakarta ada Candi Prambanan. Pemandu wisata yang ada di Candi Prambanan biasanya akan menjelaskan sejarah dari Candi Prambanan, legendanya dari Candi Prambanan, lalu mungkin upacara-upacara apa saja yang biasa diselenggarakan di Candi Prambanan itu. And in guiding commentary on the way, we use some expression. Dalam guiding commentary on the way, kita juga menggunakan ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan. Contohnya adalah seperti di samping saya ini. Teman-teman bisa lihat, yang pertama ada welcome to Desa Wisata Kedu. Ini biasanya digunakan saat turis dan pemandu wisata bertemu untuk pertama kalinya, karena welcome to Desa Wisata Kedu digunakan untuk menyambut turis. Lalu yang kedua, thank you for your attention, ladies and gentlemen. Artinya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ini biasanya digunakan saat pemandu wisata ini telah selesai menjelaskan sesuatu kepada turis. Lalu yang ketiga, on your right we can see some coconut trees. Artinya di sebelah kanan kalian kita bisa melihat pohon kelapa. Ini biasanya digunakan saat turis dan pemandu wisata sudah mulai perjalanan dan dalam perjalanan mereka melihat pohon kelapa. Ini bisa juga diganti, misalkan melihat sawah, melihat sungai, atau melihat tempat wisata yang lain. Lalu selanjutnya, we are now directing south, yang artinya kita sekarang menuju ke selatan. Ini digunakan saat pemandu wisata dan turis dalam perjalanan menuju ke arah tempat wisata tersebut. Misalkan ada di arah selatan, misalkan juga bisa saja di arah utara maupun di barat dan timur. Lalu, ladies and gentlemen, in front of you is makam Ki Ageng Makukuhan. Artinya, Bapak dan Ibu di depan Anda ini adalah makam Ki Ageng Makukuhan. Ekspresi ini biasanya digunakan saat rombongan sudah sampai di tempat, yaitu tempat yang dimaksud adalah makam Ki Ageng Makukuhan. Dan yang terakhir yaitu be careful with your steps. Ekspresi ini digunakan conditional, tergantung dari tempat dan medan dari tempat wisata tersebut. Artinya adalah perhatikan langkah kalian. Ini bisa digunakan saat mungkin jalanannya licin, jalanannya terjal, maupun mungkin kurang nyaman dilalui oleh turis. Okay, the next is the direction and location and also the meaning in bahasa Indonesia that we need to know. Di sebelah saya ini ada list dari arah dan lokasi serta artinya dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan. Bisa teman-teman cermati, ada banyak sekali
arah dan lokasi yang bisa digunakan seperti south, east, north, west, ada near, ada between, ada behind, and so on. Bisa teman-teman lihat di sini.